anak-anak muda generasi yang terbaru ini untuk mencari pemimpin model yang dulu. Artinya kita sedang terancam dalam tanda petik untuk kembali kepada fenomena kepemimpinan tradisional. Kalau yang modern ini tidak segera berbenah diri untuk menunjukkan tanggung jawabnya kepada rakyat. Di Ma'iyah Anda tetap harus berpikir modern juga, harus berpikir division of labor. Anda tidak boleh menggantungkan semuanya kepada saya, gampangannya gitu. Tidak semuanya harus saya tangani, tidak semua saya bisa menjawab. Saya tidak bisa menjawab apa-apa. Saya hanya menjawab apa yang bisa saya jawab. Tapi saya tidak mungkin menjawab semua hal. Jadi saya mohon ini menjadi kunci bagi Retma untuk juga melakukan sosialisasi kepada jamaah Ma'iyah. Jangan semua hal dipikirnya saya mampu menjawab gitu loh. Makanya saya tekankan al-insyirah terakhir-terakhir agar supaya Anda berada pada kunci yang terakhir tadi, yaitu wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Meskipun Anda minta tolong saya, tapi hatinya berharapnya kepada Allah, tidak kepada saya. Ini kunci, ini benar-benar. Anda nidurin istri Anda, jangan berharap kepada istri Anda akan bisa hamil. Anda berharap kepada Allah agar membuat istrimu hamil, kan begitu? Kan begitu hidup itu. Nah, Anda keliru kalau mengallahkan saya, Anda keliru kalau mengkultuskan saya. Karena saya tidak punya kemampuan dan saya akan jatuh kalau harus menyangga begitu banyak hal. Karena Indonesia ini kan kampus dan kampung gitu kan. Iya. Orang kampungnya ke kampus-kampusan, orang kampusnya ke kampung-kampungan kan begitu. Bahwa orang Indonesia sendiri tidak meneliti kekayaan-kekayaannya, itu ada banyak spekulasi sebabnya. Yang pertama karena memang kita tidak punya tradisi dokumentasi yang bagus. Itu tidak hanya di bidang musik, di bidang apa saja. Misalnya di bidang kesehatan, kedokteran, obat-obatan, kita punya khasanah luar biasa, tetapi kita tidak tertib mencatatnya, dan itu kekalahan kita dari masyarakat barat. Misalnya sekarang Mas Iman Budi Santoso, Anda tahu yang pimpinan Sabana, sedang meneliti nama-nama desa, Bu En. Jadi bedanya di barat, di Arab, dan di Indonesia, terutama di Jawa. Di Jawa itu setiap nama desa atau nama orang itu berangkat dari ide, berangkat dari doa, berangkat dari aspirasi atau inspirasi. Jadi seseorang diberi nama dengan makna yang jelas. Nah, dia meneliti nama desa-desa. Dan nama desa itu ternyata kebanyakan diambil dari pohon, Bu. Dari pohon? Dari nama pohon. Dan yang terbanyak itu adalah yang biasanya 2 kata atau sampai 3 kata. Misalnya di Kebumen itu ada Dudukulon, ada desa Dudukulon, ada desa Duduwetan. Ada itu. Itu bukunya kalau sudah terbit saya kira sangat bagus untuk kita ketahui bersama. Yang paling banyak dipakai itu adalah jati. Jadi pohon jati itu pohon utama terutama bagi orang Jawa. Karena dia juga secara epistemologi dia mengandung kata yang sangat filosofis bagi orang Jawa, yaitu jati. Jati means the real, sejati means the real truth, ya, the real of you, that's sejati ning menungso. Jadi jati ngaleh, jati warna, kata jati ini dipakai sangat banyak desa. Nomor 2 Mojo. Mojopahit, Mojongabit, Mojo. Nomor 3 Tanjung Priok, Tanjung. Jadi dan semua itu pohon. Khusus untuk teman-teman Ma'iyah, ini saya kira penting karena lambat atau cepat kita akan berurusan dan bersentuhan dengan hal-hal yang mendasar dalam hidup kita. Kelemahan Indonesia adalah tidak mendasar apapun saja. Makanya anti fundamentalisme karena hidupnya tidak fundamental. Kan begitu kan? Fundamentalisme sangat penting. Tetapi istilah fundamentalisme untuk menunjuk orang-orang yang disebut fundamental itu barangkali masalah. Tetapi bahwa hidup harus pakai fundamen itu pasti kan begitu. Nah, di Indonesia untuk pohon tadi Bu ya, pohon itu sekarang kalau saya kaitkan dengan Islam, untuk ingatan teman-teman ya, di Al-Quran itu Allah kalau menggambarkan sesuatu, misalnya kalimat yang baik, hidup yang baik, keadaan yang baik atau apapun saja, negara, pembangunan, keluarga,
selalu modelnya adalah atau acuannya, marjaknya adalah reference, main reference-nya adalah pohon. Ya, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin atluha tsabit wa faruha fis sama. Jadi pohon itu menjadi contoh soal kalau ingin bikin sesuatu, apa itu partai politik, apa aransemen musik atau apapun saja, tirulah pohon kan begitu. Nah, pohon itu adalah gambaran mengenai kebaikan, keindahan, kebenaran yang menyatu. Jadi pohon itu selalu hidup bersama dengan lain-lainnya dan biasanya di satu lingkar di mana pohon-pohon itu hidup namanya kebun. Kan begitu? Kebun. Hidup ini adalah kebun. Kebun itu bahasa Arabnya jannah. Jadi surga itu adalah kebun sebenarnya. Jadi kalau Anda ingin masuk surga, berkebun. Loh, cetha loh ya. Lagi tenanan iki. Maksud saya membangun kehidupan dengan kebersamaan pohon yang bermacam-macam, bunga yang bermacam-macam di satu kebun. Dan surga itu jannah. Nanti Pak Muzamil tolong dicatetin yang harus dicari kitab kuningnya ya. Karena soal jannah, soal sajaroh segala macam. Sejarah itu dari kata sajaroh. Sajaroh artinya pohon. Jadi manusia itu hidup di dalam ide sejarah, di dalam ide sajarah atau ide pohon. Makanya kalau orang gambar nasab kan pasti pakai pohon. Ya, Mas Helmi. Mas Helmi turunan Rasulullah, misalnya Mas Helminya entah di mana, terus nanti ada ben iki sampai akarnya Rasulullah kan begitu. Sajaratun nasab. Jadi itu pohon silsilah atau keturunan. Jadi teman-teman sekalian, ini nyecil-nyecil saja. Soal kepemimpinan tadi juga kita cecil. Terima kasih Bu En untuk sejumlah informasinya. Ada banyak pertanyaan mengenai Trump dan Amerika dan saya kira ini pertanyaan sedunia ini Bu En. What is really happen now in this world? Thank you for sharing the tragedy. Iya. Saya kira ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama dan maybe we need some times to answer this. Ya, not just 1-2 years, but maybe 1 decade, 2 decades ya. Ya. Ngerti tuh aku bisa bahasa Inggris ya aja nih. Rasa ngeremeh-ngeremeh banget ya. Jadi setiap zaman membawa pertanyaan dan setiap manusia harus menjawab pertanyaan yang dibawa oleh zamannya itu. That is life. Itu berlaku global, nasional, regional, sampai keluargamu, sampai dirimu. Itu selalu tiap hari berhadapan dengan new question that you have to answer. Sometimes you must answer. You know what is different between to have to and must ya, ngerti ya? Ora belajar grammar iki bacan. Nah wis sorop ya. Jadi harus dan wajib dalam bahasa Indonesia ada bedanya. Ada bedanya harus dan wajib. Kalau wajib itu betul-betul diambil dari acuan yang sangat ketat dari wilayah-wilayah uluhiyah dan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman sekalian, kalau masih ada pertanyaan kita simpan dulu. Sekarang kita masuk ke nomor Pak Muzamil, pokoknya catat nanti puncaknya Pak Muzamil akan memberikan legitimasi dan pelantikan. Pelantikan itu dalam bahasa Inggris inauguration. Itu maksudnya pelantikan. Kalau inaugurasi Bu di sini tuh untuk inaugurasi itu apa ya? Acara setelah tamat sekolah, terus ada acara bareng that is inaugurasi gitu ya. Nah, jadi kalau Ibu bilang inaugurasi itu ingatnya nanti waktu SMA dulu ada inaugurasi. Inaugurasi itu maksudnya pelantikan, istiqlal ya, istiqlal. Nah kalau istiqlal itu artinya Habib Rizik ya. Kalau Habib Rizik itu. Pokoknya digaduk-gaduk terus sambung-sambung. Soal kepemimpinan saya tambah satu kali lagi sih Mas. Di zaman dulu kepemimpinan itu identifikasi atau kontrol sensor terhadap siapa pemimpin siapa bukan itu ada pada makmumnya atau umatnya atau rakyatnya. Betul enggak Mas? Oh iki bocah iki wong iki pinter didatangi. Ada kiai, ada ahli silat, ada ahli karawitan dan seterusnya gitu ya. Jadi tetapi di zaman dulu pemimpin itu biasanya all round. Jadi ada satu orang di masyarakat yang harus menjawab hampir semua pertanyaan masyarakat. Orang sakit ke dia, orang butuh duit ke dia, orang
mau belajar agama ke dia, mau belajar silat ke dia, mau belajar karawitan ke dia. Dulu ada tokoh-tokoh yang seperti itu. Kemudian kita masuk ke alam modern dengan kemerdekaan 45, semua ketokohan model tradisional itu kemudian kita pecah menjadi modern division of labor. Jadi ada pembagian tugas dalam hidup. Jadi kemudian ada trias politika, ya, kemudian ada kabinet yang dengan kementerian atau departemen-departemen. Jadi kalau urusan kesehatan jangan di kantor polisi, karena di sana malah terbalik. Nek gue salah kan malah ning kono malah baris kokono orang rumah sakit yang begitu. Jadi ada pembagian tugas. Nah, pembagian tugas ini sedang mengalami kegagalan di Indonesia. Ya, jadi kepemimpinan modern ini sedang mengalami kegagalan, Bu En, sehingga sekarang kita saling tidak percaya. Dan kalau rakyat memilih seseorang itu pertimbangannya sangat sekilas dan sangat tidak fundamental, sangat tidak mendasar. Nah, sehingga sekarang ada kecenderungan anak-anak muda generasi yang terbaru ini untuk mencari pemimpin model yang dulu. They look for someone who can answer anything they ask. Jadi pokoknya ada orang yang ya disuruh menyembuhkan penyakit, ya disuruh ngasih ilmu, ya disuruh melatih ini, disuruh kasih wirid untuk ngelihat jin, disuruh mengusap perut istrinya yang tidak hamil-hamil, ya. Jadi dia disuruh apa saja. Artinya kita sedang terancam dalam tanda petik untuk kembali kepada fenomena kepemimpinan tradisional. Kalau yang modern ini tidak segera berbenah diri untuk menunjukkan tanggung jawabnya kepada rakyat. Nah sekarang kan kita kan seperti Trump tadi loh, dia tidak expert dia. You are not coming from this line to be in that position. You don't have the line, you don't have the process of that, kan gitu. Dia presiden mendadak gitu kan. Di sini ada NU mendadak, ada Ustadz mendadak, ada kan gitu. Mendadak means suddenly ya. Jadi ada Trump is the suddenly presiden kan gitu. Nah teman sekalian di Maiyah Anda tetap harus berpikir modern juga, harus berpikir division of labor. Anda tidak boleh menggantungkan semuanya kepada saya gampangannya gitu. Tidak semuanya harus saya tangani, tidak semua saya bisa menjawab. Saya tidak bisa menjawab apa-apa. Saya hanya menjawab apa yang bisa saya jawab. Tapi saya tidak mungkin menjawab semua hal. Jadi saya mohon ini menjadi kunci bagi Retma untuk juga melakukan sosialisasi kepada jamaah Maiyah. Jangan semua hal dipikirnya saya mampu menjawab gitu loh. Makanya saya tekankan al-insyirah terakhir agar supaya Anda berada pada kunci yang terakhir tadi, yaitu wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Meskipun Anda minta tolong saya, tapi hatinya berharapnya kepada Allah, tidak kepada saya. Ini kunci, ini benar-benar. Anda nidurin istri Anda, jangan berharap kepada istri Anda akan bisa hamil. Anda berharap kepada Allah agar membuat istrimu hamil, kan begitu? Kan begitu hidup itu. Nah Anda keliru kalau mengallahkan saya, Anda keliru kalau mengkultuskan saya. Karena saya tidak punya kemampuan dan saya akan jatuh kalau harus menyangga begitu banyak hal. Nah ini salah satu tambahan aja untuk pertanyaan kenapa orang Indonesia sendiri tidak mendokumentasi atau tidak meneliti. Itu jawaban pertama, karena kita memang tidak punya tradisi secara kebudayaan dan peradaban. Maka kita sekarang harus memaju. Makanya Maiyah sangat dipacu untuk dokumentasi. Makanya ada istilah udan terus, pokoknya kita kasih terus. Entah video, entah audio, entah meme, entah kalimat, pokoknya kita kasih terus. Ya, itu ya. Terus nomor 2, ada alasan alamiah Bu En. Why? Kenapa kok orang Indonesia sendiri koriknya sangat banyak, terutama di Mojokerto. Mojokerto itu kota kabupaten di Jawa Timur yang I think you should come there. Mojokerto is to me that is the center of Qori. Of Qori and Qiraah. Of the Qori studying, ya, Qori learning. Karena seluruh Indonesia kalau ada musabaqah tilawatil Quran itu mereka selalu take people from Mojokerto to train or to recite, untuk menjadi qori yang dibayar mahal mewakili daerahnya. Ada politik dalam situ. Oh iya, sangat. Iya.
Jadi bahkan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, kepala Dewan Juri, ketua Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran itu setelah mengumumkan juara qiraahnya, tiba-tiba dia harus masuk rumah sakit karena kepalanya jadi gudir. Gudir itu jadi gendur ngene iki. Apa kuwi jenenge? Jadi gembur. Ketua jurinya itu gembur, jadi harus masuk rumah sakit. Ternyata karena wakil dari daerah itu di mana lomba berlangsung itu tidak ada yang juara. Jadi ketua dewan jurinya disantet. Dia baru sembuh ketika ada perubahan urutan pemenang. Dikasih juara harapan 2 kayak 3 kayak itu baru sembuh dia. Jadi di sini urusan qiraah itu bisa kesantet. Sebagaimana tertulis di truk-truk di belakang itu, cinta ditolak, dukun bertindak. Kan gitu kan? Gitu.